Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengganti busi mobil Kijang ya, empat-empatnya dengan busi yang baru. Oke. Pertama kita lepas tali businya. Lihat, di sini businya patah ya. Pada bagian besi hitamnya yang paling atas bisa patah gini teman-teman. Ini dikarenakan faktor usia busi dan juga busi yang KW. Jadi bisa cepat patah dan akan mempengaruhi dengan pembakaran pada bagian mesin. Kita langsung ganti saja dengan busi yang baru ya. Kita lepas saja ya dengan kunci busi nomor 21 mm. Sangat mudah ya teman-teman ganti busi di rumah ya. Tidak harus ke bengkel ya. Yang penting punya kunci-kuncinya lengkap ya. Seperti ini. Bukanya agak keras karena disebabkan ulirnya itu memuai dan akan menjadi padat. Nah, ini busi nomor 1 sudah kita lepas ya teman-teman. Nah, dengan mangkok businya ya kita lepas ya. Jadi nanti bisa kita sekalian bersihkan mangkok businya dan juga kita periksa seal karet pada mangkok tersebut. Nah, ini adalah kondisi busi pertama, bagian ini yang patah ya. Waspadai teman-teman ya. Busi yang ini patah ya. Di situ nanti akan menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, setelah itu kita bersihkan bagian dalam dari silinder kopnya dengan kain. Kita bersihkan sisa-sisa oli yang masih menempel ya teman-teman. Kita bersihkan dengan bersih. Kita gosok-gosok karena di situ ada beberapa oli yang sudah mengerak ya. Nah, kita bersihkan selongsongnya ya, selongsong rumah businya ya. Nah, di situ ada sealnya, kita juga cek apakah sudah mengeras atau masih lembek. Jika sudah mengeras bisa kita langsung saja ganti saja, murah harganya, yang KW 2000, yang ori 15.000. Seperti itu. Mangkoknya bisa kita bersihkan saja. Nah, inilah busi yang baru ya teman-teman ya. Masih bersih. Lihat, saya menggunakan busi KW ya yang seharga 13.000, merek Denso, ukuran 21 mili. Nah, inilah perbandingannya ya. Sebelah kiri busi yang sudah dipakai, sebelah kanan busi yang baru. Nah, sebelah kiri terlihat dari dratnya itu sudah ada oli. Nah, disitu disebabkan oleh mangkok. Nah, mangkok busi yang sudah tidak menutup lagi dan juga seal karet yang sudah mengeras. Nah, sebelum kita masukkan busi yang baru, kita cek dahulu dengan filler gauge ukuran 0,8 ya kerenggangannya ya. Nah, kita ukur ukuran 0,8 ya. Kalau merenggang bisa kita tekan bagian atasnya ya. Setelah itu kita masukkan busi ke bagian rumahnya ya, atau selongsongannya itu seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan keduanya, kita putar selongsongnya ya sampai mentok. Pakai tangan aja ya agar rata ya. Kita putar pakai tangan bagian rumahnya. Setelah itu kita kencangkan busi. Pertama pakai tangan dahulu. Jika sudah kencang lalu kita gunakan kunci busi. Nah, pakai tangan dulu. Nah, sudah rata. Nah, jika sudah terlihat rata dan sudah bisa dikencangin, kita tes dulu ya masuk apa enggak. Ini masih ada kerenggangannya ya. Kita cek busi nomor 2 nya rata enggak dengan busi nomor 1. Oke, kita kencangkan kembali dengan kunci. Di sini jangan terlalu kencang banget ya, yang penting masuk, karena nanti kalau kencang-kencang banget nanti pada saat mesin panas dratnya nanti bisa memuai dan mengunci ya. Jadi nanti bukanya bisa susah ya. Dan juga takut dratnya copot ya, tertinggal di dalam silinder kopnya. Nah, ini bisa kita cek kembali. Nah,
ketinggian busi antara nomor 1 dan 2. Jika tidak terlalu banyak perbedaan, bisa kita langsung pasangkan. Nah, di sini kita bisa juga cek dari rumah businya tadi ya, mangkoknya ya, apakah masih bergerak atau tidak ya. Diusahakan tidak bergerak ya. Jadi pada saat kita pegang tidak memutar juga untuk mangkok businya. Seperti itu ya. Dan juga kabel businya jangan terbalik ya teman-teman ya. Kalau bisa ditandain dengan tip X nomor 1 dan juga nomor 2. Kita tandain. Nah, selanjutnya kita akan membuka busi nomor 2. Sama seperti tadi. Kita buka dulu. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa. Sampai terbuka juga mangkoknya teman-temannya tuh. Nah, ini mangkok businya kita bisa cek. Nah, untuk ketebalan businya kita bisa cek dengan filler gauge. Nah, setelah itu kita elap bagian dalamnya, yang mengerak-ngeraknya kita ambil. Seperti ini ya teman-teman, mangkoknya jangan lupa ya. Nah, kita pasang kembali busi dengan mangkoknya. Nah, di sini ada sisa serpihan dari mangkok-mangkoknya ya. Hati-hati teman-teman ya. Kita bersihkan dahulu antara drat dan mangkok-mangkoknya. Nah, itu. Nah, di situ terdapat serpihan-serpihannya ya. Setelah itu kita masukkan mangkok dan juga busi. Kita putar-putar mangkoknya sampai padat ya. Kita putar-putar sampai padat. Nah, sudah tidak bergerak, baru kita kencangkan dengan kunci busi ukuran 21 mm ya. Nah, kebetulan mobil Kijang ini ukuran businya 21 mm, sangat besar. Jadi kendala busi itu banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya dari oli yang masuk ke bagian busi sehingga mempengaruhi pembakaran. Itu dikarenakan dari tabung yang sudah tidak rapat lagi dan juga sil-sil karet pada tabung itu atau rumah businya sudah mengeras, dan pemakaian oli yang sangat encer, jadi memudahkan oli masuk di antara celah-celah rumah busi atau tabungnya ya. Seperti itu, jadi oli bisa gampang masuk. Seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa kita bersihkan kerak-keraknya ya. Jadi penggunaan oli juga sangat penting. Nah, karena kalau terlalu encer memudahkan oli masuk ke dalam busi dan masuk lewat drat atau ulir yang mempengaruhi pembakaran. Dan untuk ukuran ujung businya itu menggunakan 0,8 ya. Pastikan kerapatan busi ukuran 0,8 mm. Dan untuk perawatan businya juga, jika sudah lama terpasang, setidaknya 2 bulan sekali kita cek untuk bagian kerapatannya ya, menggunakan filler gauge 0,8 mm. Di sini bagian busi nomor 3 sudah terpasang. Pastikan tidak longgar ya, dan kencangkan kembali. Dan juga kencangkannya itu jangan terlalu kencang karena akan memuai, sehingga nanti pada saat proses pelepasan sangat sulit. Seperti ini ya. Gampang ya teman-teman ya, ganti busi sendiri di rumah ya. Yang penting punya kunci businya. Seperti itu. Di sini karena Kijang masih karbu, jadi koilnya itu ada 1 dan menggunakan tali busi. Untuk mesin injeksi koilnya ada 4 ya teman-teman. Tinggal buka koilnya, lalu buka dengan kunci busi seperti ini teman-teman ya. Nah, rata-rata mudah ya. Nah, di sini sudah mencapai busi nomor 4. Nah, jangan lupa dibersihkan.
bagian selongsongnya juga. Untuk busi yang KW sendiri itu harganya 13.000, yang orinya itu 30.000. Itu di marketplace ya, toko online. Tapi di toko offline atau di tempat bukan online atau di biasa di agen-agen atau di bengkel-bengkel, mereka menjual busi KW yang harga 13.000 seharga 30.000. Dan untuk yang busi ori, harga yang ori yang di online 30.000, mereka menjual sekitar 50 sampai 60.000. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mesin kijang sendiri, karetnya itu dijual dengan harga 2.000 yang KW dan ori harga 15.000. Sedangkan untuk selongsongnya ini, nah ini selongsongnya ini ya, atau tabungnya, yang ori itu sekitar 20.000 ya, 20.000 sampai 30.000 untuk yang ori. Bahannya juga bahan dari aluminium ya, jadi bukan dari bahan besi, bahan aluminium. Jadi yang mudah bengkok, jadi yang mudah merapat jika busi dikencangkan dengan silinder kopnya ya. Nah, ini kita bisa kencangkan untuk busi nomor 4-nya ya. Mudah sekali kan, ganti busi di rumah sendiri ya. Nah, setelah itu kita pasang, pastikan silinder tabung atau rumah businya tidak bergerak ya, tidak koclak. Setelah itu kita kencangkan kembali. Nah, ini bisa kita kencangkan. Nah ya, sudah selesai ya pemasangan busi empat-empatnya ya pada mobil Kijang Super ya. Semua mobil juga sama untuk pemasangan businya menggunakan kunci busi. Nah, kita bisa lihat dengarkan mesinnya ya. Nah, di sini karena mesinnya rada berisik, itu dikarenakan oli belum naik ke silinder ya. Jika sudah naik, nanti suara berisik ini akan hilang. Suara tak 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 tak. Bisa kita lihat busi baru ya, tidak bergetar ya. Oke, selamat mencoba teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.